Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Ustaz Ahmad Sunalto Rembang wa Syekh Salim Sa'ad Nubhan wa Kiai Khalil Bangkalan wa Kiai Hashim Ash'ari wa Kiai Adlan Ali wa Kiai Abdurrahman Wahid wa Kiai Syarifuddin wa Kiai Zaini bin Anwar wa Kiai Ismail wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim wa talamidhihim wa tilmidhatihim wa masyayikhihim wa masyaikhatihim syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang welas, Ar-Rahimi tur kang asih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi segala sesuatu itu harus kita mulai dengan ucapan basmalah. Kalau lupa di pertengahan melakukan suatu perbuatan, maka ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi segala sesuatu harus kita sertai dengan nama Allah. Karena kita ada ini karena Allah, kita kembali juga nanti kepada Allah. Sedangkan Ar-Rahman ini Allah Maha Pengasih di dunia. Allah itu tak pandang bulu, baik kepada yang kafir, yang mukmin, yang maksiat, yang durhaka ataupun yang taat kepada Allah, semua Allah kasih Rahman Rahimnya, semua Allah kasih rizkinya. Sedangkan Ar-Rahim ini lebih umum karena Allah selain Maha Pengasih di dunia, Allah juga Maha Pengasih di akhirat. Jadi di akhirat nanti Allah juga Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang mukmin. Di dunia mereka diberi rizki yang berlimpah oleh Allah, begitu juga nanti di akhirat. Ad-dunya mata'u wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ad-dunya utawi dunya iku mata'un bondo. Khairu mata'id dunya utawi luweh bagus-bagusi bondo dunya iku al-mar'atus sholihatu, wanita kang becik kelakuane. Jadi dunia itu adalah permata, perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah di dunia ini yang termaktub di dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran itu ada 4. 1, Siti Khadijah, ini juga nanti menjadi perempuan di dalam surga. Yang kedua adalah Asia, istrinya Fir'aun. Dan yang ketiga adalah Siti Maryam. Kemudian yang keempat Siti Fatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumamra'atin utawi endi-endi wong wadon
matat kang mati sapa wadon, wa zaujuha hale utawi bojo lanange wadon, anha sangking wadon iku radin ridho. Dakhalat moko melebu sapa wadon al jannata ing syurga. Jadi Nabi bersabda, siapapun orang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu nalikoni salat sapa al mar'atu wang wadon, khamsaha ing limang waktune wadon, wa shamat lan puasa sapa wadon, syahraha ing wulani wadon, wa hafizat lan ngeraksa sapa wadon, farjaha ing farjini wadon, wa ata'at lan ngebakti sapa wadon, zaujaha ing bojoni wadon, kila didawuhaken laha marang wadon, udkhuli mlebu sira wadon al jannata ing syurga, min ayyi abwabil jannati saking endi-endi piro-piro lawangi syurga, syi'ti kang sira karepaken. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulannya, yaitu yang dimaksud bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah penawar dari bulan-bulan yang 11. Artinya apabila kita pernah melakukan sebuah kesalahan di bulan-bulan yang lain, maka kita tebus dengan bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, orang yang rugi apabila datang bulan Ramadan, dia tidak berubah dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi jadikanlah momentum bulan Ramadan ini introspeksi buat diri kita, bagaimana kita ke depan semakin mendekat kepada Allah. Wa hafizat farjaha, dan perempuan itu bisa menjaga farjinya, maksudnya nanti hanya untuk suaminya saja dijaga betul farjinya. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannata, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Inilah keistimewaan perempuan. Wajaat lan sowan teko datang sopo imra'atun wang wadon lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat muqamatur sopo wadon, ya Rasulullah, duh utusanipun Gusti Allah, ana utawi kula wafidatun nisa'i, meneko utusanipun tiang-tiang istri, utusannya perempuan-perempuan ilaika dumateng panjenengan, hazal jihadu utawi perang sabil, perang di jalan Allah, kata bahu meneko majipaken perang sabil sopo Allahu Gusti Allah ala rijali datang tiang-tiang jaler kepada para laki-laki. Fa in tusayyabu, moko menawi tiang-tiang jaler wau ketat ton terkena ujiru, piyambakipun dipun ganjar, wa ing kutilulan menawi dipun pecahi terbunuh di dalam peperangan, kanu wonten tiang jaler meniko ahyaan sami gesang,
Maksudnya tetap hidup inda rabbihim wonten ngersanipun pangeran. Yurzakuna sami pinaringan rizki. Wa nahnu ma'asyiran nisa'i lan kita menika golonganipun tiang-tiang estri nakumu ingkang sami ngeladosi alaihim dateng tiang-tiang jaler famalana moko kenging menopo kita min zalika boten dipun wajibaken jihad. Faqala moko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablighi nekakno ngendikaku man ing wong lakoiti kang ketemu sira minan nisa'i sangka wong-wong wadon anna ta'ataz zauji sak temeni bakti marang bojo lanang i'tirafan krono ngerteni bihaqqihi kelawan haki bojo lanang iku ya'dilu bandingi apa zalika mengkono-mengkono bakti wa qalilun lan setitik mingkunna saking sira wadon sapa man wong yaf'aluhu kang nglakoni wong hu ing bakti. Jadi suatu ketika ada perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya adalah utusan dari perempuan-perempuan kepadamu. Bulan tua tanya Rasul, hazal jihadu, orang lelaki diwajibkan berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Maka orang laki-laki berarti banyak sekali pahalanya Rasul. Ya, orang bibi ningkel. Mun mate pun mereka mati dianggap hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzakuna, mereka diberi rezeki. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Jadi jangan engkau mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup. Tapi kita tidak merasa itu. Jadi mereka diberi rezeki di sisi Allah. Mereka hidup selama-lamanya karena di akhirat tidak ada kematian lagi. Wa nahnu ma'asyiran nisa, jadi orang bibining kela engkina'a terokean pahala seraja ngena pahala seepri kaoreng lalaki. Bulanya tokang ngalatini Rasul, tokang ngamasak, tokang sapuan, tokang ngelayani suami. Famalana min zalika, terus nape untuk kita perempuan yang sebanding pahalanya dengan pahala orang laki-laki yang berperang di jalan Allah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasul berkata, ablighi, sampaikan kepada perempuan-perempuan yang engkau temukan nanti bahwa ketaatan perempuan itu kepada suaminya itu sebanding dengan pahala-pahala laki-laki tadi yang berjihad di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah. Tapi sangat sedikit perempuan yang mau melakukan hal itu, ya, karena bibi ini ya saya ada akan ego na ya, bukan pikirannya. Ruya diceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satuhuni kanjeng Nabi Muhammad
iku kala ngendika la yastaghfiru yakti nyunaken ngepuro lil mar'atil muti'ati marang wong wadon kang bakti li zaujiha marang bojo lanange wadon apa at-tayru manuk fil hawa'i ing dalem awang-awang wal hitanu lan iwa fil bahri ing dalem segara wal malaikatu lan malaikat fis samai ing dalam langit madamat selagi nilanggeng sapa wadon fi ridho zaujiha ing dalam ridhoni bojo lanange wadon. Jadi diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, kata Nabi, la yastaghfiru lil mar'ati. Jadi akan memintakan ampun kepada perempuan yang taat kepada suaminya seluruh burung-burung yang terbang di udara. Wal hitanu sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Begitupun semua malaikat-malaikat yang di langit. Selagi perempuan itu dalam ridho suaminya. Jadi kalau perempuan-perempuan di bawean ini kemanapun kita mau pergi, kalau sudah bersuami maka izin kepada suaminya. Kalau suaminya kerja kapal, sekarang kan ada HP, tinggal WA ya. Ada di Malaysia tinggal WA. Kak kapasara sakecik, kak ngalah betah sakecik. Qalat ngendika sapa Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'syaran nisa'i golongane wong wadon, lau ta'lamna lamun weruh sira kabeh bihaqqi azwajikunna kelawan hak-haki bojo lanang ira kabeh alaikunna ing atase sira kabeh la ja'alat yakti temen dadiaken la ja'alat yakti temen dadiaken sapa almar'atu wong wadon mingkunna saking sira kabeh iku tamsahu ngusap sapa wadon al-ghubara ing lebu ang qadamai zaujiha saking delamaan luruni bojone wadon bihuri wajiha kelawan panasi pilingani raini wadon. Sayyidah Aisyah berkata, ya ma'syaron nisa, wahai golongan perempuan-perempuan, lau ta'labna seandainya engkau tahu haknya suamimu kepadamu, maka engkau perempuan akan mengusap debu yang ada di wajah suaminya itu, debu yang ada di kaki suaminya dengan wajah perempuan. Pilingannya ina dia Nabi bini kan ada cantik-cantiknya perempuan rambutnya di sebelah sininya. Jadi begitu besar hak suami itu kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada timbal balik antara suami dan istri. Kelemahan dan kekurangan akan melengkapi kelebihan satu sama lainnya. Ketika suami kita ada kelemahannya, bagaimana kita melengkapi? Misalkan sholat subuhnya suaminya
nggak cepat bangun. Bagaimana kita bisa merayu agar suaminya bisa bangun? Kalau terjadi pertengkaran, bagaimana kita diam? Tidak harus kita menjawab dengan omongan yang sekiranya membuat panas suasana rumah tangga, tapi bagaimana kita diam, ya, sehingga suami itu tidak semakin membara marahnya, ya. Bagaimana Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad, ya, dan diabadikan di syair-syair Indonesia yang dari Malaysia itu. Jadi ketika Aisyah marah, maka Rasulullah mencubit hidungnya Aisyah, ya, akan reda kembali masalahnya, seperti itu. Dan Rasulullah dengan Aisyah itu berlomba-lomba lari, ya. Kadang Aisyah yang menang, kadang Rasulullah yang menang, ya. Jadi di pagi hari itu jalan-jalanlah dengan suaminya, cari udara segar. Insya Allah suasana yang begitu panas akan kembali dingin lagi. Wa qala lan ngendika sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi wong telu, la yaqbalu orang nerimo sapa Allah lahum marang wong telu, salatan ing salati wala turfa'u, lan ora diunggahaken lahum kadui wong telu ilas sama marang langit apa hasanatun kebagusan. Al-abdul abiku budak kang minggat min sayyidihi saking juragani hatta yarji'a sehingga balik sapa budak, wal mar'atus sakhitu lan wong wadon kang bendu alaiha ing atasi wadon sapa zaujuha bojone wadon, hatta yardo sehingga ridho sapa zauj, wasakranu lan wong mendem hatta yashu sehingga waras sapa sakron. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diterima oleh Allah salatnya, tidak diangkat pahalanya ke langit sana, kebaikan-kebaikannya tak diangkat. Maksudnya tak etarema sampai jengah, kebaikan-kebaikannya pun tidak bisa diterima. Siapa yang pertama? Al-abdul abiku min sayyidihi. Jadi seorang budak yang pergi minggat dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua, wal mar'atus sakhitu 'alaiha zaujuha. Perempuan yang suaminya benci kepadanya sampai dia ridho kembali. Jadi kalau kita dibenci oleh suami kita, bagaimana kita merayu bagaimana suami bisa ridho kembali. Dengan cara apapun pasti Anda punya cara yang jitu masing-masing, ya. Dengan menawarkan terus suka, teroteka, atau pemelakan rojeka, terserah tipsnya masing-masing, ya. Wasakranu hatta yashu, dan yang ketiga adalah orang yang mabuk sehingga dia sembuh dari mabuknya. Dan juga kata Rasul, orang yang mabuk itu yang minum khamr, nanti di akhirat dia tidak akan pernah minum khamr di surga, sekalipun dia misalkan dientas dari neraka. Misalkan dia pernah masuk ke dalam neraka karena dia selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masih punya tauhid, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia tidak akan pernah juga minum air khamr di surga itu. Khamr di surga itu satu ketegukan yang lain, akan nikmatnya berbeda-beda. Lebih nikmat tegukan yang kedua, ketiga dan seterusnya daripada yang
Pertama, itu susu khamr di dalam surga. Karena dalam surga itu ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai jahe, zanjabil, sungai air biasa, dan lain sebagainya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu tidak hanya dijanjikan di dunia saja, tapi di akhirat kelak, lebih-lebih nanti di surganya Allah. Mudah-mudahan kita ditempatkan di surganya Allah bersama-sama sebagaimana Allah kita tempatkan bersama-sama di hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan penghuni surga oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan penghuni surga oleh Allah. Dijauhkan dari neraka yang makanannya terbuat dari darah dan nanah, dan dijauhkan dari minuman-minuman neraka, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka-neraka Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.